Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita ingin masuk kepada sesi yang ke-14. Berbicara tentang hal yang kedua terkait dengan al-mad'u ilaihi. Kita berdakwah itu mengajak orang kemana? Apa yang kita ingin pahamkan mereka? Kita ingin bawa mereka kepada apa konsepnya? Pada kesempatan yang lalu kita telah bahas bahwa hal yang pertama kita ajak orang kepadanya adalah kita mengajak orang kepada at-tauhid. Kita bawa orang untuk bertauhid kepada Allah, beribadah kepada Allah semata-mata dan meninggalkan semua bentuk peribadatan kepada selainnya. Maka hal kedua yang kita ajak orang kepadanya adalah sunnatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ad-da'watu ila sunnati wat-tahdhiru minal bid'ati. Kita ajak orang kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita peringati orang untuk menghindar dari bid'ah. Setiap apa yang bertentangan dengan sunnah itu adalah bid'ah. Kita jauhkan orang dari bid'ah agar orang itu selamat, benar-benar berada pada sunnatur Rasul SAW. Kita tahu di saat kita berbicara tentang Rasulullah SAW, maka kita berbicara tentang keberhasilan dalam melaksanakan konsep. Di saat kita ingin mendapatkan seseorang yang sukses 100% dalam menjalankan Islam, maka jawabnya dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sunnahnya beliau itu harus menjadi konsep kita. Kita harus ajak orang kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itulah kebenaran mutlak. Di mana sunnah itu adalah perkataan yang baik dan benar, perbuatan yang baik dan benar. Sunnah itu benar-benar penerapan terhadap Al-Quran dengan cara yang baik dan benar. Sehingga apapun yang menjadi kata-kata Rasulullah SAW, perbuatannya dan gerak-geriknya, serta setujunya, takrirnya, diamnya beliau melihat perbuatan para sahabat, itu semua menunjukkan tentang sunnahnya Rasulullah SAW dan itulah kebenaran. Maka di saat kita berbicara tentang sunnah, maka kita sedang berbicara tentang rahasia persatuan. Di saat kita ingin mempersatukan umat Islam sedunia, pada apa mereka dipersatukan? Jawabnya pada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka sudah sama mengikuti dan menerapkan sunnahnya Rasulullah SAW, mereka akan bersatu. Karena perpecahan itu dimulai dari bid'ah. Adanya bid'ah itulah yang memecah belah umat Islam. Memecah belah ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga di dalam prinsip
Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa dakwah itu adalah mengajak orang kepada as-sunnah. Karena as-sunnah itulah asasul wahdah. Hal penting, hal mendasar dalam mempersatukan orang. Di saat kita ingin mempersatukan umat manusia di dalam kebaikan dan kebenaran, persatukanlah mereka di dalam sunnahnya Rasulullah SAW. Sunnah Rasulullah SAW itu adalah asasul i'tisam. Prinsip dalam berpegang kepada ajaran Islam itu dengan mengikuti sunnah. Siapakah orang yang benar-benar berpegang kepada sunnahnya Rasulullah SAW? Maka dia itulah orang yang benar dalam berpegang kepada Islam, dalam berpegang kepada Al-Quran, dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sunnahnya Rasulullah SAW adalah sababul ulfati wal wi'am. Sunnahnya Rasulullah SAW itulah yang membuat orang jadi jinak, hawa nafsunya jadi jinak, dan mereka menjadi orang-orang yang bisa dibersamakan, bisa diselaraskan, bisa disinkronisasikan, sehingga mereka hidup dalam harmoni, hidup dalam kebersamaan, hidup dalam kerjasama, hidup dalam persatuan. Itu semua hanya bisa dilakukan dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Sehingga di saat orang bertanya, bagaimana caranya untuk selamat di dunia dan di akhirat? Jawabnya, sunnahnya Rasulullah SAW itulah yang akan menyelamatkanmu. Baik dari dunia ini, begitu pula dari alam akhirat nanti. Sehingga di saat kita berbicara tentang as-sunnah, maka kita berbicara tentang hal yang menjadi rahasia persatuan umat Islam. Sunnah itulah yang akan membuat umat Islam itu jadi mulia. Umat Islam itu menjadi golongan terbaik di dunia ini dan di akhirat nanti. Juga bahwa dengan sunnah inilah manusia atau umat Islam bisa dipersatukan. Bisa di dalam kebersamaan pada ahlus sunnati wal jamaah. Sehingga di saat orang itu mengatakan kami ahlus sunnah, tapi setelah kita uji dengan sunnahnya Rasulullah SAW, ternyata tidak. Bertentangan dia dengan sunnahnya Rasulullah SAW, maka kita katakan bukan. Ahlus sunnah itu di saat mereka benar-benar berpegang dan menerapkan sunnahnya Rasulullah SAW secara baik dan benar. Maka Rasulullah SAW itu datang sebagai al-qudwah, al-uswah, suri tauladan. Beliau itu adalah contoh terbaik, contoh yang sempurna, contoh yang tidak mengenal salah. Maka siapa yang mencontoh beliau selamat. Begitu pula para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka adalah orang-orang yang pada saat Rasulullah SAW wafat, ridho Rasulullah kepada para sahabatnya. Beliau mencintai para sahabatnya. Para sahabat itulah yang telah menerapkan Islam dengan baik dan benar. Para sahabat itulah manusia-manusia yang ada pada mutlak kebenaran. Sehingga kebersamaan mereka, persatuan mereka itu terlindungi dari kesalahan. Terbebas dari kesalahan. Sehingga di saat para sahabat itu ijma', para sahabat itu bersepakat, maka kesepakatan mereka jauh dari kesalahan. Sehingga
di sini kita lihat bahwa inilah resep untuk bersatu. Dengan sunnah inilah umat Islam bisa bersatu. Kemudian di saat kita berbicara tentang figur, person, individu, maka berbicaralah tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita tidak boleh membela seseorang secara mutlak, di mana tidak mungkin salah, maka dia satu-satunya, yaitu Rasulullah SAW, yang boleh dibela dengan keyakinan bahwa beliau tidak mungkin salah. Kalau berbicara tentang kelompok, tentang golongan, kumpulan para manusia yang tidak mengenal salah, di saat mereka itu bersatu, bersepakat, bersama, maka mereka tidak mungkin salah, selalu dalam kebenaran, maka mereka adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Sehingga mereka itulah panutan. Di saat kita bertanya, siapakah seseorang yang mesti dipanuti? Maka dialah Rasulullah SAW. Di saat kita bertanya, siapakah golongan, kelompok orang yang bisa dipanuti? Maka jawabnya para sahabat radhiyallahu anhum. Maka kita membaca surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang indah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah, bagi orang-orang yang memang menginginkan Allah dan hari akhirat. Siapapun yang ingin berbahagia di hari akhirat nanti, maka jadikanlah Rasulullah SAW sebagai uswahnya. Wa dzakarallaha katsira, dan bagi orang yang ingin mengingat Allah dengan jumlah yang banyak, maka ikutilah Rasulullah SAW. Sehingga kita dapati bahwa inilah konsep yang kita mesti ajak orang kepadanya. Kita mengajak orang kepada sunnahnya Rasulullah SAW. Sehingga di saat kita berbicara tentang al-uswah, maka kita berbicara tentang al-qudwah, di mana al-uswah itu panutan, al-qudwah itu adalah bimbingan dan arahan. Kita ingin berada di jalan yang baik dan benar, yang tidak mengenal salah. Maka jawabnya, berpanutlah engkau kepada Rasulullah. Beliaulah yang telah berjalan di jalan yang baik dan benar, yang tidak mengenal salah. Sehingga kewajiban kita itu adalah al-iqtida'u bihi. Kita jadikan sunnahnya beliau itu bimbingan untuk kita, arahan untuk kita. Dan kita jadikan kita itu ittiba' kepadanya, mengikuti, berpanut, mengarah sesuai dengan jejak beliau, tidak bertentangan, tidak berbelok, tidak menyimpang, sehingga tidak ada keselamatan kecuali kita mengikuti jalan beliau. Kemudian kita perhatikan surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan, jika kalian adalah orang-orang yang mencintai Allah, maka ittiba'lah kalian kepadaku. Allah akan mencintai kalian, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian,
dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kita lihat di sini, di saat seseorang itu menyatakan bahwa dirinya mencintai Allah, menjadikan Allah sebagai tujuannya, siap mati karena Allah, benar-benar Allah itulah kebutuhannya, maka jawabnya ikuti Rasulullah SAW. Beliaulah orang yang telah baik dan benar dalam mencintai Allah. Sehingga di saat kita mengikuti beliau, ittiba kepada beliau, selamatlah kita. Sehingga tidak benarlah pengakuan cinta kepada Allah kalau ternyata tidak dibuktikan dengan sunnahnya Rasulullah. Tidak terbukti cintanya seseorang kepada Rasulullah SAW kalau ternyata dia bertentangan dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Saat seseorang mengatakan, aku ini mencintai Allah, tapi ternyata kehidupannya bertentangan dengan sunnahnya Rasulullah, maka kita bilang, dusta engkau dengan pengakuanmu. Di saat seseorang mengatakan bahwa saya cinta kepada Rasulullah SAW, maka di saat kita lihat bahwa kehidupannya bertentangan dengan sunnahnya Rasulullah SAW, kita bilang, engkau itu dusta dengan pengakuanmu. Karena bukti cinta yang benar kepada Allah dan Rasulnya adalah diterapkannya sunnah Rasulullah SAW. Kemudian, di saat kita membaca Surat An-Nur ayat 54, kita dapatkan sesuatu yang jelas. Wa in tuti'uhu tahtadu. Dan jika kalian mentaatinya, maka kalian telah berada di jalan hidayah, di jalan yang sesuai dengan petunjuk. Engkau telah baik dan benar di saat engkau itu taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, diceritakan di sini dalam hadis ini oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, katanya suatu saat Rasulullah SAW berkhutbah. Ihmarrat aynah, kedua matanya memerah. Wa ala sautuh, dan suaranya meninggi. Artinya beliau bersuara kencang, keras. Washtadda ghadabuhu hatta ka'annahu munziru jaishin. Dan kemarahannya begitu kuat sehingga beliau itu tampak seperti orang yang sedang memperingati tentara di saat perang. Jadi kita lihat ini keseriusan yang luar biasa. Rasulullah SAW ingin berbicara tentang sesuatu yang sangat serius. Sehingga beliau bersabda, yaqul sabbahakum wa massakum. Di mana Allah selamatkan kalian di pagi dan petang. Wa yaqul, dan beliau bersabda, amma ba'du, adapun sesudahnya, fa inna khairal hadithi kitabullah, maka sesungguhnya perkataan terbaik itu adalah kitab Allah. Ini prinsip. Di saat kita ingin selamat, maka berpeganglah dengan kitab Allah. Wa khairul huda huda Muhammadin, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad. Di saat kita telah berpegang kepada firman Allah, kemudian kita berjalan
mengikuti firman Allah tadi dengan baik dan benar. Bagaimana caranya? Maka ambillah petunjuknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perkara adalah apa yang diada-adakan. Jadi apa-apa yang bertentangan dengan perkataan Allah, firman Allah dan petunjuknya Rasulullah. Wa kullu bid'atin dalalah. Dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Di saat seseorang meninggalkan Al-Quran, menyimpang dari Al-Quran, meninggalkan sunnahnya Rasulullah SAW, menyimpang dari sunnahnya beliau, maka itulah kesesatan. Dia telah berjalan di jalan yang sesat. Jadi kita lihat ini resep di mana Rasulullah SAW sangat serius dalam mengungkapkannya. Sehingga kita tidak boleh menganggapnya, itu sederhana. Tidak bisa kawan. Kenapa Rasulullah SAW untuk berbicara seperti ini benar-benar memerah matanya, kemudian keras suaranya, dan begitu kuat kemarahannya saat mengungkapkan ini? Karena ini masalah super serius. Bahwa berpegang kepada Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah SAW itu adalah sesuatu yang sangat serius. Bukan hal yang boleh kita anggap, itu bukan masalah. Kemudian kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'ati wa in kana 'abdan habasyian. Aku berwasiat kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Kalian terus mau mendengar pemimpin dan mau mentaati perintah dan larangan pemimpin. Wa in kana 'abdan habasyian. Walaupun si pemimpin itu adalah seorang budak dari Afrika, dari Habasyah, dari Ethiopia. Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Maka barang siapa yang masih hidup setelah aku meninggal nanti, maka dia akan mendapati ikhtilaf yang begitu banyak. Perbedaan-perbedaan yang begitu banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Maka atas kalian kewajiban untuk berpegang kepada sunnahku dan sunnahnya al-khulafa' ar-rasyidin. Jadi kita lihat ini resep keselamatan di hadapan ikhtilaf. Di saat ada perbedaan, ada perpecahan, maka apa yang harus kita lakukan? Jawabnya, kembalilah kepada sunnahnya Rasulullah SAW. Kembalilah kepada sunnahnya para sahabat radhiyallahu anhum. Karena al-khulafa ar-rasyidun adalah para sahabat. Di mana para sahabat itu dipersatukan oleh para pemimpin mereka. Para sahabat dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq sampai meninggal dunia. Para sahabat dipimpin oleh Umar bin Al-Khattab sampai meninggal dunia. Para sahabat dipimpin oleh Utsman bin Affan sampai meninggal dunia. Para sahabat dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib sampai meninggal dunia. Maka inilah kehidupan para sahabat. Mereka itu ada dalam kebersamaan. Mereka itu sesuai dengan petunjuk yang diridhoi oleh Allah dan Rasul-Nya. Sehingga di saat mereka itu ada dalam kebersamaan, itulah panutan kita. Itulah yang harus kita ikuti. Addu 'alaiha bin nawajil. Berpeganglah kalian kepada sunnahnya Rasulullah SAW dan sunnahnya al-khulafa ar-rasyidin
itu dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Maka waspadalah kalian dari ajaran agama yang diada-adakan, yang bertentangan dengan sunnahnya Rasulullah SAW, dengan sunnahnya para sahabat radhiyallahu anhum. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Maka sesuatu yang diada-adakan itu sesungguhnya adalah bid'ah. Wa inna kulla bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan, penyimpangan. Sehingga di saat kita bertanya tentang keselamatan, inilah keselamatan. Kita berpegang kepada sunnahnya Rasulullah SAW dan sunnahnya para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian kita ambil lagi hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Muslim. Zaruni ma taraktukum. Tinggalkanlah aku pada apa yang aku tinggalkan kalian. Jadi ingat bahwa di saat Rasulullah SAW tidak menerangkan sesuatu, itu memang karena Rasulullah SAW meninggalkannya. Di mana kita harus tahu bahwa Rasulullah SAW itu memang dibimbing dan diarahkan oleh Allah. Sehingga apa-apa yang diterangkannya itulah yang kalian pegangi. Di saat kita ingin selamat, maka apa yang ditinggalkan oleh beliau bukan itu yang malah jadi penyebab perpecahan di antara kita. Fa innama halaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim. Maka sebab kebinasaan orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan mereka. Di saat seseorang itu tahu bahwa Rasulullah SAW itu diam memang karena itulah petunjuk dari Allah, maka justru jangan dikorek-korek. Jangan terus dikejar-kejar. Sehingga akhirnya akan dapat jawaban yang menyebabkan kesulitan. Waqtilafuhum ala anbiya'ihim. Dan penyebab lainnya, kenapa terjadi perpecahan dan kebinasaan pada umat sebelum umat Islam? Maka jawabnya karena mereka itu bertentangan dengan nabi-nabi mereka. Mereka punya pendapat sendiri, meninggalkan arahan dari para nabi mereka. فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Dan jika aku memerintahkan kalian untuk berbuat sesuatu, maka lakukanlah sesuatu itu sekuat kemampuan kalian. Kita harus berusaha dan berupaya agar sunnahnya Rasulullah SAW itu dihidupkan, dilaksanakan sekuat kemampuan kita. Wa idza nahaitukum an syai'in fada'uh. Dan jika aku telah melarang kalian dari sesuatu, maka tinggalkan. Jangan dilakukan. Meninggalkan itu sesuatu yang lebih mudah daripada melakukan. Di mana di saat Rasulullah SAW itu melarang sesuatu, maka larangan itu artinya meniadakan perbuatan. Sehingga kita hindari perbuatan itu. Caranya, hawa nafsu kita jaga. Jangan sampai mata kita melihat sesuatu yang dilarang. Mendengar sesuatu yang dilarang. Merasakan sesuatu yang dilarang. Karena kesulitan itu datang setelah ada. Kalau tadinya kita tidak melihat, mudah. Kalau tadinya kita tidak mendengar, mudah. Kalau tadinya kita tidak merasakan, mudah. Tapi karena di saat kita itu melihat, mendengar, dan merasakan, maka lahirlah kesulitan. Kemudian kita lihat bahwa apa yang menjadi perhatian terhadap sunnahnya Rasulullah SAW sehingga sedemikian hebatnya bahwa
sunnahnya Rasulullah SAW itu punya efek yang luar biasa. Di saat dipegangi, maka dia itu mendatangkan persatuan, mendatangkan kemuliaan, kebahagiaan, dan seterusnya. Di saat ditinggalkan, justru sebaliknya, menyebabkan perpecahan, kebinasaan, dan seterusnya. Maka hal ini benar-benar ditangkap, dipahami, diterapkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Sehingga kita lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan Al-Alkai, beliau berkata, "Iyyakum wa ashabar ra'yi." Waspadalah kalian dari orang-orang yang senang berpendapat. Fa inna ashabar ra'yi a'da'us sunan. Maka sesungguhnya orang-orang yang senang berpendapat itu adalah musuhnya sunnah-sunnah. Di saat orang itu mudah berpendapat, mudah keceplosan, ringan sekali dalam berpendapat, sementara dia belum menguasai sunnah, maka sering dari pendapat-pendapat itu justru bertentangan dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Semestinya seseorang itu berpendapat setelah dia kaya akan sunnah. Setelah dia menerapkan sunnah, baru pendapatnya itu terbimbing oleh sunnah. A'yathumul ahadithu ayyahfaduha faqalu birra'yi fadhallu wa adhallu. Mereka itu telah dibuat buta oleh pembicaraan-pembicaraan yang semestinya mereka itu menghafalkan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW, sehingga mereka terburu-buru berpendapat. Maka sesatlah mereka dan mereka pun menyesatkan. Jadi kita lihat bahwa kewajiban kita adalah menghafalkan sunnah, menerapkan sunnah. Terus berbanyak-banyak kemampuan kita dalam menghafalkan dan menerapkan sunnah. Sehingga nanti di saat kita berpendapat, pendapat kita tidak bertentangan dengan sunnah. Semakin kaya seseorang akan sunnah, semakin selamat. Karena pendapatnya itu tidak bertentangan dengan sunnah. Tapi di saat seseorang berbuat sebaliknya, dia telah berani berpendapat padahal dia tidak menguasai sunnahnya Rasulullah SAW. Maka di sini dia akan membela pendapatnya walaupun bertentangan dengan sunnah. Karena bisa jadi sunnah itu dia tidak mengerti. Dia belum menghafalkannya, belum menerapkannya. Maka sesatlah dia. Maka pendapat dia pun diikuti oleh orang, sesatlah orang. Kemudian Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pun berkata, "Ittabi'u wa la tabtadi'u, faqad kufitum, wa kullu bid'atin dalalah." Ittabi'u, ittiba'lah kalian. Jadi kita diingatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu untuk ittiba' kepada sunnahnya Rasulullah SAW. Wa la tabtadi'u, jangan kalian berbuat bid'ah, mengada-adakan ajaran yang tidak sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW, bahkan bertentangan dengannya. Faqad kufitum, kalian itu telah dicukupi. Di saat sunnahnya Rasulullah SAW itu dihafalkan dan diterapkan, cukup. Pedoman itu sudah lengkap. Wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Di saat seseorang berbuat sesuatu yang bertentangan dengan sunnah, tidak sesuai dengan sunnah, maka dia pun sesat, keluar dari jalan yang benar. Kemudian apa yang dikatakan oleh Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, as-sunnatu innama sannaha man alima ma jaa fi khilafiha minaz zalali walahum
kanu 'alal munaza'ati wal jadali aqdara minkum. Sunnah itu tidak lain, datangnya itu dari orang-orang yang memang mengerti bahwa bertentangan dengan itu adalah keterpelesetan, penyimpangan. Dan mereka itu adalah orang-orang yang mengerti dan lebih mengerti daripada kalian bagaimana beradu pendapat, bagaimana berdebat. Kita tahu para sahabat radhiyallahu anhum itu pandai berdebat, tapi mereka tahu tidak perlu lakukan itu. Cukup ikuti sunnah. Jangan berdebat. Ikuti, laksanakan sunnah itu dengan baik dan benar. Itulah keselamatan. Sehingga di saat seseorang itu berpegang kepada pendapat, maka dia akan berdebat. Kenapa? Karena masing-masing punya pendapat yang berbeda dengan pendapat orang lainnya. Kemudian kita lihat apa yang dikatakan oleh Malik ibnu Anas rahimahullah. Iyyakum wal bid'ah. Waspadalah kalian dari bid'ah-bid'ah. Maka murid-murid beliau pun bertanya, apa yang dimaksudkan dengan bid'ah-bid'ah itu? Beliau menjawab, ahlul bid'ah, bahwa para pengikut bid'ah-bid'ah itu alladzina yatakallamuna fi asma'illahi wa sifatihi wa kalamihi wa ilmihi wa qudratihi wa la yaskutuna amma sakata anhu as-sahabatu wattabi'una lahum bi ihsan. Bahwa para pengikut bid'ah-bid'ah itu adalah orang-orang yang berani bicara dalam hal asma Allah, bicara tentang sifat-sifat Allah, tentang firman Allah, tentang ilmu Allah, tentang kekuasaan Allah. Dan mereka itu tidak mau diam di hadapan sesuatu yang para sahabat diam, tidak mau membicarakannya. Para tabi'in diam, tidak mau membicarakannya. Padahal mereka itulah orang-orang yang mengikuti kebenaran dengan cara yang baik dan benar. Jadi kita lihat perkataan Al-Imam Malik ibnu Anas ini mengarahkan kita kepada suatu kejelasan. Di saat kita itu berakidah, maka ikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Ikuti para sahabat radhiyallahu anhum. Apa yang dibahas oleh mereka, itulah akidah kita. Apa yang tidak dibahas oleh mereka, maka kita menghindari. Supaya selamat. Kemudian perkataan dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Walam yazal ansarul islami wa a'immatul huda tasihu bihaula'i min aqtaril ardi. وتحذر من سلوك سبيلهم واقتفاء آثارهم من جميع طوائف الملة. Dan terus akan ada para pembela Islam dan para pemimpin kebenaran di mana mereka itu menjeritkan jeritan yang akan sampai kepada pojok-pojok dunia, batas-batas dunia. Terus mereka akan memperingati orang supaya berjalan mereka itu di jalan kebenaran dan diikuti jalannya orang-orang yang telah berjalan di jalan yang benar dan menghindar dari kelompok-kelompok yang saling bertentangan. Sehingga pada akhirnya bahwa kewajiban kita adalah mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW dan mengajak orang kepada sunnahnya Rasulullah SAW. Pembahasan tentang ini belum selesai, maka insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.